Beberapa teman pelawak hadir untuk memberikan doa terakhir kepada pelawak yang dikenal kocak dengan gaya celana menggantung ini. Di antara para sahabat yang hadir, Komeng mengaku sangat terpukul dan kaget atas kepergian Jojon. Pasalnya beberapa bulan yang lalu Komeng masih sempat bertemu almarhum ketika sama-sama show di kota Malang, Jawa Timur. Siapa sangka momen tersebut menjadi pertemuan terakhir dengan sosok almarhum. Itu di Malang. Dalam segmen versus berikut ini, Kabar Kabari mencatat aroma persaingan di antara keduanya. Pertama, ketika awal kabar percintaan mereka mencuat, baik Billy maupun Syahnas bersaing adu bungkam dan memilih menggantung status hubungan mereka. Pertemanan yang sangat baik, sangat menyenangkan sih yang pasti dekat sama Syahnas. Tapi kalian udah restuin juga sama Raffi? Benar ya sih? Iya. Ya, nggak tahu, tanya aja sama Raffi. Sebenarnya tipe Billy bukan sih? Hai, makasih ya. Mau ngajuin pertunangan? Apaan? Iya beneran dari Enggak, itu gosip lebay. Bohong gosip ya. Ganti lu, Pi. Kisah cinta Billy dan Syahnas terlanjur mengundang reaksi Olga dan Raffi. Namun benarkah lantaran itu hingga memicu persaingan Billy versus Syahnas untuk merebut dan menaklukkan perhatian orang tua masing-masing guna memperoleh restu? Kalau Mama kan udah nggak ada, tapi kalau Bapak kan udah ada. Oke, Mama, jangan lupa. Ya itu kita doain aja. Melihatnya ya senang aja lah gitu kan, mereka ya sama dengan baik gitu aja. Sampai sejauh ini kan mereka masih berteman baik. Kalau kesananya ya lihat aja lah. Terdongkraknya popularitas Billy dan Syahnas seiring menggelindingnya kisah asmara mereka yang memancing keingintahuan publik tak ayal melahirkan basis fans fanatik. Lantas siapa yang digelai fans? Benarkah fans Raffi atau Olga juga turut mendukung ataukah justru sebaliknya? Tanggapannya baik semua, dalam arti mendukung semua fans dari Olga. Ya semua fans dari Olga sih dukung banget. Meski dukungan mengalir dari fans Olga dan Raffi, lantas bagaimana dengan reaksi kakak masing-masing? Tidakkah kemudian eksistensi Raffi dan Olga akan tersaingi oleh Syahnas dan Billy yang sudah terlanjur merebut perhatian pemirsa televisi? Apalagi lahirnya Billy dan Syahnas di dunia hiburan menawarkan bunga-bunga cinta yang sampai saat ini masih ditunggu kelanjutan ceritanya. Kalau menurut dia dia tuh nggak pernah ada yang disaingi. Maksudnya dalam arti dia tuh nggak mau disaingi sama siapapun. Bahkan sama orang adiknya pun dia nggak mau saingan sama lo. Dia saingannya sama Beyonce kalau nggak Rihanna, katanya dia gitu. Sama adik saya tersaing, enggak lah. Dia masih anak baru. Artis lama aja saya bilang saya nggak ada merasa tersaingi. Nasib cinta dan karir Syahnas versus Billy tentu harus diuji. Sebab sensasi saja tak cukup untuk mempertahankan eksistensi mereka. Jaket hiburan selalu penuh warna-warni. Cinta, karir, rahasia di balik kehidupan selebriti senantiasa menarik untuk disimak. Ya Allah, Mama. Astagfirullahaladzim. Maafkan Dede, Mam. Ya Allah, Mama. Panggung komedi kehilangan sosok terbaik yang sangat setia pada profesinya.
Juri Masjan atau yang lebih akrab disapa Jojon meninggal dunia tadi pagi pada pukul 6.10 pagi di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur. Pukul 8 pagi tadi jenazah pelawak yang memiliki ciri khas kumis seperti Charlie Chaplin ini dibawa ke rumah duka di Bilangan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Suasana duka nampak terasa menyelimuti keluarga Jojon. Sang istri tak kuasa menahan derai air mata kesedihan. Menurut informasi yang kami peroleh dari pihak keluarga, Jojon meninggal dunia di usia 66 tahun dikarenakan serangan jantung. Dia meninggal itu kurang lebih jam 6:10 ya dari pagi. Dia memang punya asma, tapi kali ini dia ada komplikasi sama jantung gitu ya. Jadinya ya mungkin bapak juga udah gak kuat karena faktor U juga. Terus aku bilang, aku mau stop di dunia entertain, mungkin gak mungkin dilanjut gitu untuk ngurus beliau. Iya, karena aku juga mulai merintis juga gitu. Tapi beliau bilang, kejar impian kamu. Itu yang terakhir dia bilang. Beliau bilang, kejar dunia kamu, kejar impian kamu. Itu aja yang aku pegang. Makanya aku begitu terpaku. Beberapa teman pelawak hadir untuk memberikan doa terakhir kepada pelawak yang dikenal kocak dengan gaya celana menggantung ini. Di antara para sahabat yang hadir, Komeng mengaku sangat terpukul dan kaget atas kepergian Jojon. Pasalnya beberapa bulan yang lalu Komeng masih sempat bertemu almarhum ketika sama-sama show di kota Malang, Jawa Timur. Siapa sangka momen tersebut menjadi pertemuan terakhir dengan sosok almarhum. Itu di Malang. Pak Haji manggung di Malang, saya di rumah mertua saya samperin. Ketemuan di Malang. Di Malang tuh terakhir. Sampai ngobrol sampai jam berapa? Jam 1-an. Terus Pak Haji ke hotel. Saya pulang ke rumah. Sosok Jojon di mata para komedian dikenal sangat bersahaja dan rendah hati. Dedikasinya di dunia komedi memang layak diapresiasi, sebab hingga usianya mencapai 66 tahun, Jojon masih aktif terlibat di beberapa program televisi. Layak jika para sahabat yang hadir mengaku sangat kehilangan. Menurut rencana, jenazah Jojon akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Kebon Pedes, Bogor. Selama jalan Jojon, redaksi Kabar Kabari mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, semoga mendapat tempat terbaik di sisi Sang Pencipta. Mudah-mudahan dedikasi dan pengabdianmu di dunia komedi senantiasa dikenang. Aku tuh tahu ya, perempuan kalau suka sama cowok kayak gimana. Jangan macem-macem lah. Aku gak pernah macem-macem sama. Ya mana tahu kamu gak macem-macem di luar sana. Kasih kesempatan aku untuk Siapa tahu aja kamu baru pulang tadi karena kamu telat. Sementara itu, film 99 Cahaya di Langit Eropa Part 2 siap memenuhi dahaga penonton bioskop yang masih penasaran akan kelanjutan ceritanya. Sebagai salah satu pemain yang terlibat, Acha Septriasa sangat antusias menceritakan pengalaman proses syuting yang mengambil setting cerita budaya Islam di daratan Eropa. Menyampaikan message yang cukup bisa dimengerti oleh masyarakat pada umumnya mengenai Islam, menjadi muslim di negeri orang. Tapi juga ada culture shock yang dirasakan oleh kita terhadap budaya Eropa maupun budaya Eropa terhadap diri kita pribadi masing-masing. Jadi ya di sini menggambarkan situasi Hanum dan Rangga bertemu dengan banyak orang di Eropa gitu.
30 menit sudah saya Anastasia Vera menemani Anda menyajikan kabar aktual yang disajikan secara lebih mendalam. Simak terus kabar-kabari setiap hari Senin dan Kamis